Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Sintia Ramadhani. Saya lulusan dari Universitas Islam Riau, jurusan Hubungan Internasional. Saat ini saya berusia 23 tahun. Saya berasal dari Siak, tepatnya di Provinsi Riau. Baiklah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Angka Pengangguran di Indonesia. Saya yakin kita semua di sini siap untuk mengubah tantangan menjadi peluang yang besar. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berpikir kreatif, berbagai ide-ide brilian, dan bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga inovatif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kita pada hari ini. Nah, perlu kita ketahui pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang yang masuk ke dalam angkatan kerja dan ingin bekerja, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai atau pekerjaan apapun. Pengangguran dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan juga ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan. Dan tingkat pengangguran ini sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Jika tingkatnya tinggi, maka adanya masalah dalam perekonomian di suatu negara. Nah, menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,32% per Agustus 2023, yang berarti ada 7,86 juta pengangguran dari total 147,71 juta angkatan kerja. Data ini saya ambil dari detik.com. Selanjutnya, penyebab tingginya TPT di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang apa sih penyebab dari tingginya TPT di Indonesia ini? Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu masyarakat yang belum bekerja. Adanya masyarakat yang belum bekerja biasanya merujuk pada situasi di mana adanya individu dalam angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Yang kedua, sedang kuliah atau sekolah dan mencari kerja. Di sini, jika seseorang sedang kuliah atau sekolah dan mencari kerja, mereka mungkin mengalami tantangan dalam menyeimbangkan waktu antara studi dan pekerjaannya. Dan seringkali mereka mencari pekerjaan paruh waktu atau magang dengan jadwal kuliah mereka dengan menyesuaikan jadwal kuliah mereka. Keadaan ini juga dapat menciptakan pengangguran terselubung, di mana mereka ingin bekerja lebih banyak dengan kondisi yang lebih baik, akan tetapi terbatas oleh studi mereka. Yang ketiga, baru lulus kuliah atau sekolah dan baru mencari kerja. Biasanya mereka disebut sebagai fresh grad. Mereka biasanya memiliki sedikit atau tidak adanya pengalaman kerja langsung yang bisa menjadi kendala saat bersaing dengan pelamar yang lebih memiliki pengalaman. Dan mungkin mereka juga terkendala dalam menulis CV yang efektif ya, dan mempersiapkan wawancara, dan juga mengetahui di mana dan bagaimana mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, sebagai pengalaman saya pribadi, saya seorang fresh grad yang baru lulus kuliah 6 bulan yang lalu. Nah, awalnya setelah lulus dan menyandang gelar sarjana, saya sangat optimis tentang masa depan saya. Saya membayangkan diri saya ini akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mencapai kesuksesan yang selama ini saya impi-impikan. Namun kenyataannya sangat-sangat jauh dari harapan. Setelah lulus, saya mencari kerja. Setiap hari saya antusias mengirimkan lamaran-lamaran pekerjaan dan menunggu balasan hari demi hari, minggu demi minggu. Hmm, nggak ada juga kabar. Wawancara yang berhasil saya dapatkan berakhir dengan penolakan dan juga janji yang tidak pernah terwujud. Awalnya saya kira ini hanya sementara, namun nggak terasa sudah 6 bulan saya nganggur, tabungan habis, tekanan keluarga, dan juga teman-teman yang sudah bekerja membuat saya semakin tertekan, kayak insecure gitu. Saya merasa saya tidak hanya gagal di mata orang lain, tapi saya juga gagal pada diri saya sendiri. Namun,
Di tengah kegelapan tersebut, saya sekarang mulai bangkit dan berusaha dengan terus mengevaluasi diri. Dan satu kalimat yang saya percayai bahwa apa yang menjadi milikku tidak akan tertukar oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu ada orang yang baru berhenti bekerja. Di sini nih, orang yang berhenti bekerja nih ada yang berhenti secara sukarela atau karena di PHK, yang mengakibatkan makin banyaknya pengangguran yang terdapat di Indonesia. Dan terakhir, ingin mencari pekerjaan baru. Situasi ini di mana seseorang telah berhenti dari pekerjaan sebelumnya secara sukarela atau karena di PHK. Dan saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kelima tersebut merupakan penyebab tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini terdapat grafik yang menunjukkan data 10 provinsi dengan TPT tertinggi per Agustus 2023. Terlihat dari grafik tersebut, terdapat Provinsi Banten dengan TPT tertinggi per Agustus 2023 dengan jumlah 7,52%. Dan yang paling rendah ada Papua Barat dengan 5,38%. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, pengangguran ini adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan secara multiverse untuk mengatasinya. Untuk menguranginya diperlukan peran pemerintah dan dengan strategi atau kebijakan seperti menyediakan eh, pelatihan keterampilan atau dengan dan menunjang pendidikan yang lebih baik dan juga mendukung usaha mikro dan usaha kecil untuk tumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lebih banyak lagi peluang kerja. Selain upaya pemerintah, diri kita sendiri juga memiliki peran yang sangat penting dengan terus meningkatkan keterampilan dan aktif terus untuk mencari peluang-peluang pekerjaan lainnya. Nah, di sini saya memiliki quotes. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang cara kita mengatasi tantangan dalam menghadapi dunia kerja. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.